Ratusan tahun tersembunyi, makam Nabi Yusuf akhirnya ditemukan oleh Nabi Musa. Namun, saat tanah digali, bukan aroma wangi yang menyambut, melainkan ribuan ular berbisa yang siap menerkam siapa saja yang mendekat. Mengapa jasad suci dijaga oleh makhluk melata yang mengerikan? Dan apa yang sebenarnya ditemukan di dalam peti emas itu? Kejayaan Mesir di bawah naungan seorang nabi yang juga menjabat sebagai bendahara kerajaan telah mencapai puncaknya. Nabi Yusuf alaihissalam, sosok yang dikaruniai separuh ketampanan dunia, kini berada di penghujung usianya yang penuh dengan dinamika perjuangan. Di dalam istana yang megah namun tetap syarat dengan nuansa ketauhidan, beliau merasakan bahwa panggilan menuju haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah semakin dekat. Namun, ada satu beban yang masih menggelayut di pundak beliau, bukan mengenai urusan logistik gandum yang telah beliau kelola dengan sangat brilian selama bertahun-tahun, melainkan sebuah amanah sejarah yang harus ditunaikan oleh generasi mendatang. Beliau menyadari bahwa Mesir, meski telah menjadi rumah yang memberikan keamanan bagi keluarganya, bukanlah tanah yang dijanjikan sebagai tempat peristirahatan terakhirnya secara abadi. Dalam keheningan malam yang tenang di tepi sungai Nil, Nabi Yusuf mengumpulkan para pemuka Bani Israel, saudara-saudara beliau, serta keturunan mereka. Suasana seketika menjadi hikmat saat sang nabi mulai berbicara dengan suara yang lembut namun penuh penekanan. Beliau tidak meminta emas atau perak untuk diwariskan, melainkan sebuah janji suci yang mengikat sumpah setiap jiwa yang hadir. Beliau mewasiatkan agar jasadnya tidak dibiarkan tertinggal di bumi Mesir selamanya. Nabi Yusuf menegaskan bahwa suatu saat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan keselamatan bagi mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju negeri leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan yang diberkati. Pesan ini bukan sekadar keinginan pribadi, melainkan sebuah visi kenabian yang menjangkau masa depan yang sangat jauh. Janji ini sangat krusial karena berkaitan dengan identitas spiritual Bani Israel di masa depan. Beliau meminta dengan sangat agar tulang belulang atau jasadnya dibawa serta dalam iring-iringan besar saat hari kebebasan itu tiba. Wasiat ini pun dicamkan baik-baik oleh saudara-saudaranya, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, hingga menjadi sebuah legenda yang hidup di tengah penindasan yang mulai membayangi mereka di kemudian hari. Nabi Yusuf wafat dengan tenang dalam usia 110 tahun, meninggalkan duka yang amat mendalam bagi seluruh rakyat Mesir, baik dari kalangan pribumi maupun kalangan Bani Israel. Namun, kecintaan penduduk Mesir kepada beliau menimbulkan dilema baru saat urusan pemakaman dimulai. Masyarakat Mesir saat itu merasa sangat berhutang budi atas jasa-jasa Nabi Yusuf yang telah menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan hebat selama 7 tahun. Mereka meyakini bahwa keberadaan jasad sang Nabi adalah sumber keberkahan bagi tanah mereka. Terjadilah perselisihan di antara berbagai kabilah dan penduduk di sepanjang sungai Nil. Masing-masing pihak menuntut agar Nabi Yusuf dimakamkan di wilayah mereka dengan harapan air sungai yang mengalir melewati makam beliau akan membawa kemakmuran dan kesuburan bagi ladang-ladang mereka. Persaingan ini hampir saja memicu konflik internal yang serius. Hingga akhirnya, diputuskan sebuah solusi yang sangat tidak biasa untuk meredam kecemburuan sosial tersebut. Berdasarkan beberapa riwayat sejarah, jasad suci Nabi yang mulia ini dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari tembaga yang sangat kuat dan dilapisi sedemikian rupa agar kedap air. Peti tersebut kemudian ditenggelamkan ke dasar sungai Nil. Tujuannya adalah agar air sungai yang mengalir di atasnya dapat merata membawa berkah ke seluruh penjuru Mesir tanpa ada satu pihak pun yang merasa paling memiliki. Hal ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh dan karomah yang terpancar dari sosok beliau, bahkan setelah nyawa tidak lagi dikandung badan. Seiring berjalannya waktu, pusara yang berada di kedalaman air itu perlahan-lahan mulai terlupakan lokasinya oleh khalayak umum. Lumpur-lumpur sungai Nil yang terus mengendap selama puluhan hingga ratusan tahun menyamarkan letak persis peti tembaga tersebut. Selama masa tinggal Bani Israel di Mesir yang berlangsung selama ratusan tahun, posisi mereka yang awalnya mulia perlahan-lahan bergeser menjadi kaum yang tertindas di bawah kekuasaan Fir'aun yang baru. Dalam tekanan perbudakan yang amat berat, mereka mulai kehilangan banyak catatan sejarah dan tradisi lisan mereka. Memori tentang lokasi makam Nabi Yusuf pun semakin memudar, menyisakan hanya segelintir informasi samar bahwa jasad beliau berada di suatu tempat di Mesir. Namun,
Wasiat itu tetap hidup sebagai sebuah misteri yang harus dipecahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga janjinya, dan wasiat tersebut menjadi benang merah yang akan menghubungkan era Yusuf dengan era Musa di masa depan. Kisah tentang Nabi Yusuf ini secara garis besar juga terekam dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menegaskan bahwa kisah ini adalah sebaik-baiknya kisah atau ahsanul qasas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yusuf ayat 3 yang berbunyi, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan-nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Meskipun ayat ini secara umum merujuk pada perjalanan hidup beliau, esensi dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para nabinya terlihat jelas dari bagaimana wasiat pemakaman ini menjadi kunci pembuka bagi perjalanan besar di masa depan. Dalam konteks spiritual, keberadaan makam yang tersembunyi ini juga menjadi ujian kesabaran bagi Bani Israel. Mereka harus meyakini bahwa meski mereka berada dalam kondisi paling terpuruk sekalipun, janji yang diucapkan oleh Nabi mereka tidak akan pernah meleset. Setiap kali mereka merasa putus asa atas perlakuan kejam penguasa Mesir, mereka teringat akan wasiat tersebut bahwa akan ada hari di mana mereka akan membawa jasad Yusuf kembali ke tanah air yang merdeka. Fenomena alam yang terjadi di Sungai Nil, seperti banjir tahunan yang membawa kesuburan, seringkali dikaitkan oleh penduduk setempat dengan keberadaan Nabi tersebut di dalam air. Namun bagi Bani Israel, Sungai Nil hanyalah tempat penyimpanan sementara bagi amanah yang sangat besar. Kisah pemakaman ini juga mengandung hikmah mendalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para nabinya dengan cara yang melampaui logika manusia. Meski berada di dasar sungai dengan tekanan air yang luar biasa selama berabad-abad, jasad para nabi tidak akan pernah rusak dimakan usia atau hancur oleh alam. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits bahwa bumi diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Keyakinan inilah yang menyelimuti hati para tetua Bani Israel yang masih memegang teguh iman mereka. Mereka menunggu datangnya sosok pemimpin yang cukup kuat dan mendapatkan petunjuk langsung dari langit untuk menggali kembali rahasia yang terkubur di bawah arus Sungai Nil yang tenang. Namun dalam itu, menjelang lahirnya Nabi Musa, misteri lokasi makam Nabi Yusuf benar-benar menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Tidak ada peta, tidak ada tanda-tanda fisik di permukaan, dan tidak ada lagi saksi mata yang masih hidup dari generasi awal. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa tanpa membawa jasad tersebut, jalan menuju kebebasan akan tertutup rapat. Keadaan ini menciptakan ketegangan sejarah yang sangat menarik, di mana sebuah bangsa yang besar bergantung pada sebuah rahasia kecil yang dimiliki oleh satu atau dua orang saja. Dalam kerangka sejarah Islam, momen ini dipandang sebagai titik transisi penting yang menunjukkan bahwa ketaatan pada wasiat Nabi terdahulu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik tenangnya permukaan air Nil, tersimpan sebuah peti yang akan menjadi penentu takdir ribuan orang. Persiapan batin telah dilakukan oleh semesta, dan waktu akan terus berjalan hingga mencapai titik di mana seorang pemuda bernama Musa akan berdiri di tepi sungai itu untuk menanyakan hal yang sama dengan yang ditanyakan oleh para leluhurnya. Upaya menjaga wasiat ini mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis di prasasti, melainkan tentang apa yang dijaga di dalam hati kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat rapi, termasuk bagaimana nanti makam tersebut akan dijaga oleh fenomena-fenomena yang di luar nalar manusia, sebagai bentuk proteksi ilahiyah terhadap hambanya yang paling dicintai. Perlu ditekankan kembali bahwa keteguhan Nabi Yusuf dalam menyampaikan wasiat ini adalah bentuk cinta beliau kepada tanah suci dan para leluhurnya, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Beliau ingin menyatukan kembali mata rantai keluarga besar nabi-nabi ini dalam satu kompleks pemakaman di tanah Syam. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu memiliki keterikatan batin dengan akar keimanan kita. Di dalam kegelapan dasar Sungai Nil, peti itu menanti, dilingkupi oleh misteri yang nantinya akan melibatkan keberadaan makhluk-makhluk penjaga yang luar biasa, sebagaimana yang akan terungkap saat proses pembongkarannya nanti. Keagungan Nabi Yusuf tidak berakhir di kursi kekuasaan sebagai bendahara Mesir, melainkan terus berlanjut hingga liang lahatnya pun menjadi saksi bisu atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sejarah mencatat bahwa meskipun Mesir memiliki teknologi pengawetan jasad yang sangat maju pada masa itu melalui proses mumifikasi, Nabi Yusuf tidak memerlukan itu semua. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui ramuan kimia para tabib Mesir. Jasad beliau tetap terjaga dalam kondisi aslinya, seolah-olah beliau baru saja tertidur sesaat. Inilah yang kemudian akan membuat siapapun yang melihatnya nanti akan tersungkur sujud mensyukuri nikmat keimanan. Penantian panjang Bani Israel di Mesir yang penuh dengan air mata dan keringat perbudakan pada akhirnya akan bermuara pada satu perintah rahasia yang akan mengubah arah jarum sejarah mereka selamanya, yaitu mencari dan membawa kembali sang Nabi pulang ke rumah. Malam itu, suasana di perbatasan Mesir terasa sangat mencekam sekaligus penuh dengan harapan yang membuncah. Ribuan orang dari kaum Bani Israel telah berkumpul dengan barang bawaan seadanya, siap untuk meninggalkan tanah perbudakan yang telah membelenggu mereka selama berabad-abad. Nabi Musa alaihissalam berdiri di barisan depan, memimpin eksodus besar-besaran ini dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di tengah hiruk-pikuk persiapan keberangkatan, sebuah fenomena aneh terjadi. Langit yang seharusnya menjadi penunjuk arah tiba-tiba terasa tertutup, dan jalan yang seharusnya terbuka lebar seolah-olah menjadi buntu secara spiritual. Nabi Musa alaihissalam merasakan ada sesuatu yang mengganjal, sebuah beban sejarah yang belum tertunaikan yang menghalangi langkah kaki kaumnya untuk benar-benar lepas dari tanah Mesir. Beliau teringat akan sebuah sumpah kuno, sebuah janji yang telah diikat oleh para leluhur mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau wafat. Kesadaran ini membawa Nabi Musa alaihissalam pada situasi yang sangat mendesak. Beliau segera mengumpulkan para tetua dan kaum cendekiawan di antara Bani Israel, bertanya dengan suara yang tegas namun penuh wibawa mengenai di mana letak persisnya makam Nabi Yusuf alaihissalam berada. Suasana seketika menjadi hening. Di antara ribuan orang yang hadir, tidak ada satupun pemuda atau orang dewasa yang mampu memberikan jawaban pasti. Ingatan kolektif bangsa tersebut tentang lokasi makam Nabi mulia itu telah terkikis oleh kejamnya waktu dan beratnya beban kerja paksa di bawah pemerintahan Fir'aun. Penindasan yang berlangsung selama ratusan tahun telah memaksa mereka fokus hanya pada cara bertahan hidup sehari-hari, hingga melupakan wasiat sakral yang menjadi syarat mutlak keselamatan mereka. Nabi Musa alaihissalam menegaskan bahwa perjalanan ini tidak akan mendapatkan restu penuh sebelum jasad Nabi Yusuf alaihissalam ikut serta dalam iringan-iringan menuju tanah suci. Dalam kegelisahan tersebut, seorang tua maju mendekat dan memberikan secercah harapan. Ia menyebutkan bahwa hanya ada satu jiwa yang masih menyimpan rahasia tersebut, seorang wanita yang usianya sudah sangat senja, bahkan melampaui usia rata-rata manusia pada zaman itu. Wanita ini adalah sisa-sisa dari generasi masa lalu yang masih memegang teguh amanah lisan. Tanpa membuang waktu, Nabi Musa alaihissalam segera mencari keberadaan wanita tua tersebut. Pencarian ini bukan sekadar pencarian fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk menjemput kembali identitas bangsa yang hampir hilang. Ketika akhirnya ditemukan, wanita itu tampak sangat rapuh secara lahiriah, namun matanya memancarkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia menyadari bahwa saat yang dijanjikan telah tiba, saat di mana seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang mengetuk pintunya untuk menagih janji sejarah. Interaksi antara Nabi Musa alaihissalam dan wanita tua ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam catatan sejarah Islam. Saat ditanya mengenai lokasi makam, wanita itu tidak langsung memberitahukannya. Ia mengajukan sebuah syarat yang sangat berat bagi manusia biasa, namun sangat mungkin bagi seorang nabi. Ia meminta agar Nabi Musa alaihissalam menjamin kedudukannya untuk selalu menyertai beliau di dalam surga kelak. Nabi Musa alaihissalam sempat terdiam, karena urusan surga adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, melalui wahyu yang turun ke dalam hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa alaihissalam untuk memenuhi permintaan tersebut. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sebuah informasi yang berkaitan dengan kehormatan seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kesepakatan itu tercapai, barulah sang wanita tua itu bersedia menunjukkan lokasi yang selama ini terkunci rapat dalam ingatannya. Wanita itu membawa Nabi Musa alaihissalam ke tepi sungai Nil, ke sebuah titik yang tampak biasa saja bagi mata orang awam. Ia menunjuk ke arah aliran air yang dalam dan tenang, lalu menjelaskan bahwa di dasar sungai itulah, di dalam sebuah peti tembaga yang berat,
jasad Nabi Yusuf alaihissalam disemayamkan agar keberkahannya dapat mengalir ke seluruh penjuru negeri Mesir. Penemuan lokasi ini menjadi titik balik yang krusial. Nabi Musa alaihissalam segera memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan penggalian dan pengangkatan peti tersebut. Proses ini bukanlah perkara mudah, mengingat lokasi makam berada di bawah tekanan air dan tertimbun endapan lumpur selama beratus-ratus tahun. Dibutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa serta keyakinan yang tidak tergoyahkan untuk melaksanakan perintah ini di tengah kejaran waktu sebelum tentara Fir'aun menyadari pelarian mereka. Saat proses pembukaan lahan di sekitar lokasi tersebut dimulai, suasana mulai berubah menjadi mistis. Para penggali merasakan aura yang sangat kuat memancar dari dalam tanah dan air. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Berdasarkan riwayat yang berkembang, saat tanah mulai disingkap dan air mulai disurutkan dari titik tersebut, muncul berbagai penghalang alami yang tidak masuk akal. Salah satu yang paling menonjol adalah kemunculan makhluk-makhluk penjaga yang telah berada di sana selama berabad-abad. Ular-ular dalam jumlah yang sangat banyak mulai menampakkan diri dari celah-celah tanah di sekitar area makam. Keberadaan ular ini bukanlah tanpa alasan. Mereka seolah menjadi benteng alamiah yang menjaga kesucian area tersebut dari tangan-tangan jahil atau orang-orang yang tidak memiliki otoritas ilahiyah. Para pekerja sempat dilanda ketakutan yang hebat, namun Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menenangkan situasi tersebut. Ketaatan Nabi Musa alaihissalam dalam menjalankan wasiat ini mencerminkan kepatuhan mutlak seorang hamba kepada perintah Haliknya. Hal ini selaras dengan prinsip dasar keimanan yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Semangat, kami dengar dan kami taat, inilah yang mendorong Nabi Musa alaihissalam untuk tidak meninggalkan Mesir sebelum jasad Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan, meskipun risiko tertangkap oleh Fir'aun sangatlah besar. Ketegangan di lokasi penggalian semakin meningkat ketika peti tembaga itu mulai terlihat di permukaan. Ular-ular yang tadinya beringas perlahan-lahan menyingkir seolah-olah memberikan jalan bagi sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh makhluk di bumi, termasuk hewan melata yang paling ditakuti sekalipun, tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghormati para nabinya. Kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi Bani Israel yang menyaksikannya bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekasihnya tidak pernah terputus meskipun raga telah tiada. Pengangkatan peti tersebut dilakukan dengan penuh penghormatan dan tata cara yang sangat terjaga kesuciannya. Tidak ada teriakan kemenangan yang sombong, melainkan isak tangis haru dan lantunan zikir yang menggetarkan udara malam di tepi sungai Nil tersebut. Misteri tentang mengapa makam tersebut harus berada di dasar sungai juga mulai terkuak maknanya. Air sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan bagi Mesir secara simbolis telah dibersihkan dan diberkahi melalui kedekatannya dengan jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, kini saatnya bagi sang Nabi untuk kembali ke pangkuan tanah yang telah dijanjikan. Wanita tua yang menjadi saksi kunci itu berdiri dengan saksama, memastikan bahwa setiap detail pemindahan dilakukan sesuai dengan apa yang pernah ia dengar dari para leluhurnya. Keberadaan wanita ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyisakan jalur hidayah bagi hambanya yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Tanpa kehadirannya, sejarah mungkin akan mencatat perjalanan yang berbeda bagi kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan keteladanan luar biasa bahwa seorang pemimpin tidak boleh melupakan akar sejarah bangsanya. Meskipun beliau sedang memikul tanggung jawab menyelamatkan jutaan nyawa, beliau tetap memberikan perhatian penuh pada urusan satu peti jenazah Nabi terdahulu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menghormati jasa para pendahulu, terutama para Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa depan, adalah fondasi utama dalam membangun peradaban yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesabaran dalam menghadapi rintangan berupa ribuan ular dan kesulitan medan menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan selalu dipenuhi dengan ujian yang menguji sejauh mana tingkat kepercayaan kita kepada pertolongan ilahi. Detik-detik peti itu terangkat sepenuhnya ke daratan adalah detik-detik yang mengubah arah angin di Mesir. Awan mendung yang sempat menghalangi pandangan tiba-tiba tersingkap, dan cahaya bulan seolah-olah menyinari peti tembaga itu dengan sinar yang lembut. Keyakinan Bani Israel yang sempat goyah kini kembali menguat sekeras baja. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana janji yang diucapkan ratusan tahun silam mulai menampakkan wujud nyatanya. Dengan jasad Nabi Yusuf alaihissalam yang kini berada di tengah-tengah mereka, perjalanan menuju Laut Merah tidak lagi dirasakan sebagai pelarian yang menakutkan, melainkan sebuah pawai kemenangan iman yang dipandu langsung oleh cahaya kenabian. Kisah di bab ini memberikan gambaran bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selama kita tetap berada di jalur perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan ular-ular penjaga, tantangan alam, dan keraguan manusia semuanya luluh di hadapan tekad yang tulus. Peti itu kini siap untuk dipikul, menjadi saksi bisu perjalanan membelah lautan, dan akan terus menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa kehormatan seorang nabi adalah abadi. Nabi Musa alaihissalam telah menuntaskan bagian pertama dari misi pencarian ini, namun apa yang akan mereka temukan saat peti itu nanti benar-benar dibuka secara resmi di tempat perhentian selanjutnya akan menjadi mukjizat lain yang lebih besar lagi, yang akan membungkam segala bentuk keraguan tentang keagungan jasad para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegangan mencapai titik didih di lokasi yang telah ditunjukkan oleh sang wanita tua di tepian aliran air yang kini telah dibendung dan dialihkan alirannya. Tanah yang selama berabad-abad terendam di bawah tekanan arus sungai Nil kini tersingkap, menampakkan permukaannya yang lembab dan berlumut. Di bawah instruksi langsung dari Nabi Musa alaihissalam, para pemuda terkuat dari Bani Israel mulai mengayunkan cangkul dan alat penggali mereka dengan penuh kehati-hatian. Namun, baru saja beberapa jengkal tanah terangkat, sebuah fenomena yang mengerikan mulai menampakkan dirinya. Dari celah-celah tanah yang retak, muncul desisan yang memekakan telinga, bukan hanya dari satu atau dua ekor makhluk, melainkan ribuan ular dengan berbagai ukuran dan warna yang mengerikan. Ular-ular tersebut seolah-olah tumpah ruah dari dalam bumi, membentuk barisan pertahanan yang melingkari titik di mana peti tembaga Nabi Yusuf alaihissalam diakini berada. Keadaan ini menciptakan kepanikan yang luar biasa di antara para pekerja. Banyak yang terpaku karena takut, sementara yang lain nyaris melarikan diri karena menganggap tempat tersebut telah dikutuk atau dihuni oleh kekuatan kegelapan yang tidak diinginkan. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam berdiri dengan tegak, wajahnya mencerminkan ketenangan seorang nabi yang telah sering berdialog dengan keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memahami bahwa ular-ular ini bukanlah datang untuk mencelakai dengan niat jahat, melainkan sebagai manifestasi dari penjagaan ilahiyah terhadap jasad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi spiritual, jasad para nabi seringkali dijaga oleh unsur-unsur alam agar tidak tersentuh oleh tangan-tangan yang tidak suci atau binatang pemakan bangkai. Kehadiran ular-ular berbisa ini adalah ujian terakhir bagi Bani Israel untuk melihat sejauh mana mereka mempercayai janji nabi mereka. Nabi Musa alaihissalam kemudian melangkah maju ke arah kerumunan ular tersebut tanpa rasa ragu sedikitpun. Beliau mengangkat tongkatnya, bukan untuk memukul atau membunuh makhluk-makhluk tersebut, melainkan sebagai simbol otoritas kenabian yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi mereka untuk menunaikan wasiat suci ini. Seketika itu juga, keajaiban terjadi. Ular-ular yang tadinya tampak beringas dan siap menyerang dengan lidah yang menjulur-julur, tiba-tiba tertunduk dan bergerak mundur secara teratur, seolah-olah mereka adalah pasukan yang menerima perintah dari sang panglima tertinggi. Mereka membuka jalan di tengah-tengah, menciptakan lorong kosong yang mengarah langsung ke sebuah peti besar yang mulai terlihat ujungnya. Para pengamat sejarah mencatat bahwa kejadian ini merupakan salah satu mukjizat yang membuktikan bahwa seluruh alam semesta, termasuk hewan yang paling mematikan sekalipun, patuh pada titah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berhadapan dengan utusannya. Bani Israel yang menyaksikan hal ini pun tersungkur sujud, menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah peristiwa agung yang akan diceritakan hingga akhir zaman. Keyakinan mereka yang sempat goyah oleh rasa takut kini bangkit kembali dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar. Ketika peti tembaga itu berhasil dijangkau sepenuhnya,
Sebuah aroma yang sangat harum mulai menyeruak dari sela-sela peti, mengalahkan bau tanah dan lumpur sungai yang menyengat. Harum tersebut begitu menenangkan jiwa, seolah-olah membawa pesan kedamaian dari alam yang berbeda. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan agar peti itu diangkat dengan penuh rasa hormat. Saat peti itu perlahan-lahan ditarik ke permukaan daratan, ribuan ular tadi secara perlahan menghilang masuk kembali ke dalam liang-liang tanah, seolah-olah tugas mereka sebagai penjaga selama beratus-ratus tahun telah selesai pada detik itu juga. Fenomena ini mengingatkan kita semua bahwa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para walinya tidak terbatas pada masa hidup mereka saja, melainkan berlanjut hingga mereka berada di alam barzah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kehormatan jasad para nabi adalah mutlak, sebagaimana Dia menjaga integritas ajaran yang mereka bawa. Dalam momen yang sangat sakral ini, sangat relevan untuk merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersikap sabar dan teguh dalam menghadapi ujian yang tampak mustahil. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam kitab suci, sebagaimana tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Kesabaran Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi ancaman ribuan ular penjaga makam tersebut adalah implementasi nyata dari ayat ini. Tanpa kesabaran dan keteguhan iman, mustahil bagi Bani Israel untuk bisa menembus barikade melata tersebut dan membawa pulang jasad yang telah mereka janjikan untuk dibawa. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa depan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan perintah agama pasti akan disertai dengan bantuan dari langit jika dilakukan dengan keikhlasan. Peti tembaga tersebut akhirnya berdiri kokoh di atas permukaan bumi Mesir untuk pertama kalinya setelah sekian lama terkubur. Namun, rasa penasaran mulai menyelimuti sebagian orang yang ada di sana. Mereka ingin melihat apakah benar jasad di dalamnya masih utuh setelah melewati masa ratusan tahun. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup peti itu disingkap sedikit demi sedikit. Saat itulah, sebuah cahaya yang lembut namun terang memancar keluar, menerangi kegelapan malam di sekitar lokasi penggalian. Mereka melihat jasad Nabi Yusuf alaihissalam terbaring dengan sangat anggun. Wajahnya masih memancarkan aura ketampanan yang pernah mengguncang Mesir pada masanya. Kulitnya tidak nampak keriput atau rusak, rambutnya masih tertata, dan pakaian yang dikenakannya pun seolah-olah baru saja dipasangkan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda pembusukan, membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi tidak akan pernah memakan jasad para nabinya. Pemandangan ini menjadi bukti visual yang tak terbantahkan bagi seluruh Bani Israel yang hadir. Keajaiban ini jauh melampaui teknik pengawetan mumi yang dibanggakan oleh bangsa Mesir kuno. Jika mumi memerlukan proses penghilangan organ dalam dan penggunaan bahan kimia yang rumit, jasad Nabi Yusuf alaihissalam tetap utuh secara alami karena penjagaan langsung dari Sang Maha Pencipta. Hal ini juga menegaskan kemuliaan kedudukan beliau sebagai seorang nabi yang telah melewati ujian fitnah yang luar biasa di masa mudanya. Ketaatan beliau saat menolak godaan istri Al-Aziz dan kesabarannya di dalam penjara kini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keabadian jasad yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan juga sering menekankan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai sosok yang mulia, putra dari orang mulia, cucu dari orang mulia, dan cicit dari orang mulia. Prosesi pengangkatan peti ini pun segera diikuti dengan persiapan perjalanan yang tergesa-gesa namun teratur. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas sebelum pasukan Fir'aun mengejar. Namun, keberadaan peti itu kini menjadi sumber kekuatan mental yang luar biasa. Setiap orang yang merasa lelah hanya perlu menoleh ke arah peti tersebut untuk mendapatkan kembali semangat mereka. Mereka merasa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kini hadir kembali di tengah-tengah mereka untuk memimpin perjalanan pulang menuju tanah leluhur. Ular-ular yang sebelumnya menjadi penghalang kini dikenang sebagai saksi bisu atas kebenaran janji Nabi mereka. Kejadian ini juga menghancurkan sisa-sisa keraguan di hati mereka yang mungkin sebelumnya meragukan apakah benar mereka harus membawa beban seberat itu di tengah pelarian yang genting. Pelajaran besar dari bab ini adalah bahwa apa yang kita anggap sebagai penghalang atau ancaman, seperti ribuan ular di makam tersebut,
seringkali hanyalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan sesuatu yang dianggapnya suci. Ular-ular itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas memastikan bahwa makam tersebut tidak diusik oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan duniawi. Begitu tujuan ilahiyah terpenuhi, maka ancaman tersebut pun sirna dengan sendirinya. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru menghakimi sebuah situasi hanya dari penampakan luarnya saja. Di balik desisan ular yang menakutkan, tersimpan rahasia besar tentang keagungan jasad seorang nabi yang tetap utuh meski zaman telah berganti berkali-kali. Kini, dengan peti Nabi Yusuf alaihissalam yang telah diamankan, rombongan besar tersebut mulai bergerak meninggalkan lokasi menuju arah timur. Langkah kaki mereka terasa lebih ringan meskipun mereka membawa beban tembaga yang sangat berat. Kekuatan iman telah memberikan mereka energi tambahan yang melampaui batas fisik manusia normal. Mereka tahu bahwa di depan sana, Laut Merah telah menanti, dan tantangan yang lebih besar akan menghadang. Namun, dengan jasad Nabi yang menyertai mereka, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan mereka binasa. Peti itu kini bukan lagi sekadar benda sejarah, melainkan simbol kemenangan atas maut dan bukti bahwa ketaatan pada wasiat Nabi adalah kunci menuju kemerdekaan yang hakiki bagi setiap bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan besar itu pun dimulai dengan derap langkah ribuan orang yang membawa harapan serta satu amanah besar di pundak mereka. Peti tembaga yang berisi jasad Nabi Yusuf alaihissalam kini berada di tengah-tengah iring-iringan, dipikul oleh para lelaki terpilih yang memiliki keteguhan iman seteguh karang. Namun, perjalanan menuju kemerdekaan bukanlah jalan yang bertabur bunga. Ketika rombongan Bani Israel sampai di hadapan hamparan Laut Merah yang luas dan mendalam, sementara di belakang mereka debu berterbangan menandakan kedatangan ribuan pasukan Fir'aun yang haus darah, kepanikan mulai melanda. Di tengah hiruk-pikuk suara tangisan dan ketakutan itu, peti Nabi Yusuf alaihissalam berdiri sebagai mercusuar ketenangan. Nabi Musa alaihissalam tetap berdiri tegak, memegang tongkatnya sembari meyakinkan kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan mereka binasa selama mereka memegang teguh janji dan wasiat para nabi. Keberadaan jasad Nabi Yusuf alaihissalam di tengah mereka seolah menjadi saksi bisu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang tepat pada waktunya bagi mereka yang bersabar. Saat Laut Merah terbelah menjadi jalan setapak yang kering dengan dinding air yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan, peti itu dibawa melintasi dasar lautan dengan penuh hikmat. Bayangkan betapa agungnya pemandangan tersebut. Sebuah peti Nabi masa lalu dibawa oleh Nabi masa kini melewati mukjizat yang membelah samudera. Tidak ada satupun ular yang mengejar mereka dari daratan Mesir, karena tugas makhluk-makhluk penjaga itu telah selesai di liang lahat. Kini, penjagaan beralih langsung kepada para malaikat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelimuti rombongan tersebut. Setelah berhasil menyeberang dan menyaksikan kehancuran pasukan Fir'aun yang tenggelam di telan ombak, Bani Israel memasuki babak baru di padang pasir yang tandus bernama Padang Tia. Di tempat inilah mereka akan menghabiskan waktu selama 40 tahun sebagai bentuk hukuman sekaligus pemurnian jiwa atas keraguan mereka. Selama 40 tahun mengembara di padang pasir yang terik tanpa bangunan permanen, peti Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah sekalipun ditinggalkan. Sebuah tenda khusus yang disebut sebagai tabernakel atau tempat suci sementara didirikan untuk meletakkan peti tersebut bersama dengan tabut perjanjian. Hal yang menakjubkan adalah bagaimana jasad di dalam peti itu tetap terjaga kondisinya meskipun cuaca di padang pasir sangat ekstrim, di mana siang hari suhu bisa membakar kulit dan malam hari suhu bisa membeku. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan berupa awan yang senantiasa memayungi rombongan tersebut, sehingga panas matahari tidak merusak peti tembaga maupun isinya. Ini adalah bentuk pemuliaan yang berkesinambungan, menunjukkan bahwa seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi pusat keberkahan bagi kaumnya bahkan setelah kematiannya. Interaksi antara kaum Bani Israel dengan kehadiran fisik makam berjalan ini sangatlah dinamis. Bagi mereka yang tulus beriman, melihat peti tersebut adalah pengingat akan keadilan dan kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam di masa lalu yang berhasil melewati ujian sumur tua hingga menjadi penguasa. Namun bagi mereka yang hatinya berpenyakit, peti itu seringkali dianggap sebagai beban tambahan dalam perjalanan yang melelahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan umat manusia untuk tetap berpegang teguh pada petunjuknya,
Sebagaimana disebutkan dalam prinsip umum ketaatan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Selama 40 tahun tersebut, sabar dan sholat menjadi napas bagi mereka yang menjaga peti sang Nabi, karena memang tugas menjaga jasad suci di tengah padang belantara adalah amanah yang sangat berat dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehusyukan tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena menarik lainnya yang terjadi di Padang Tia adalah bagaimana hewan-hewan liar di padang pasir, seperti kalajengking dan ular gurun, tidak pernah mendekati tenda tempat peti Nabi Yusuf alaihi salam disemayamkan. Seolah-olah ada pagar gaib yang melindungi area tersebut. Jika di Mesir ular-ular muncul sebagai penjaga yang menakutkan bagi orang asing, di padang pasir ini ketidakhadiran makhluk berbisa di sekitar peti adalah bentuk penghormatan alam bawah sadar terhadap kesucian jasad beliau. Para tetua yang masih hidup dari generasi yang menyaksikan pembukaan makam di Mesir sering menceritakan kembali kepada anak cucu mereka tentang ribuan ular yang tertunduk lesu di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Cerita ini menjadi penguat mental bagi generasi muda Bani Israel agar mereka tidak berani bermain-main dengan kehormatan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lintasan sejarah Islam, penghormatan terhadap jasad para pendahulu yang syalih, apalagi seorang nabi, adalah hal yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan bahwa para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dalam keadaan melakukan sholat. Meskipun makna hidup di sini adalah kehidupan alam barzakh yang berbeda dengan kehidupan dunia, namun efeknya terhadap materi fisik di dunia sangatlah nyata, yaitu tidak hancurnya tubuh mereka. Selama puluhan tahun di padang pasir, peti Nabi Yusuf alaihi salam tidak mengeluarkan aroma busuk sedikitpun. Justru sebaliknya, mereka yang bertugas menjaganya sering mencium bau harum yang menyegarkan di tengah debu padang pasir yang menyesakan. Hal ini memberikan motivasi spiritual bahwa jalan menuju ketaatan memang terkadang berliku, namun akhirnya akan membawa pada keharuman abadi. Peti ini juga menjadi titik persatuan bagi faksi-faksi yang ada di dalam Bani Israel. Ketika terjadi perselisihan di antara suku-suku mereka, Nabi Musa alaihissalam seringkali membawa mereka kembali ke depan peti tersebut untuk mengingatkan bahwa mereka semua adalah keturunan dari leluhur yang sama dan memiliki misi yang sama, yaitu membawa kembali sang kakek buyut ke tanah asalnya di Kanaan. Nabi Yusuf alaihissalam yang di masa hidupnya mampu menyatukan saudara-saudaranya yang pernah membuangnya ke dalam sumur, kini dalam keadaan wafat pun tetap menjadi simbol pemersatu bagi keturunannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur hati manusia melalui perantara jasad seorang nabi adalah bukti betapa luasnya rahmatnya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Ada masa-masa di mana air sangat sulit didapatkan dan kelaparan mengancam. Dalam situasi kritis tersebut, mukjizat seringkali muncul di sekitar area persemayaman peti tersebut. Air memancar dari batu dan mana serta salwa turun dari langit sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel belajar bahwa selama mereka menghormati simbol-simbol kenabian dan menaati pemimpin mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kebutuhan hidup mereka. Pengalaman di Padang Tia ini benar-benar membentuk karakter bangsa yang baru, yang lebih menghargai sejarah dan lebih takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada takut kepada kekurangan materi. Penjagaan terhadap peti Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kurikulum pendidikan tauhid yang praktis bagi mereka setiap harinya. Tahun demi tahun berganti, hingga bilangan tahun mencapai angka 40. Generasi lama yang pernah membangkang satu demi satu wafat, digantikan oleh generasi baru yang lahir di padang pasir dengan semangat yang lebih segar dan iman yang lebih murni. Di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, tekad untuk segera menuntaskan wasiat Nabi Yusuf alaihissalam semakin membara. Mereka melihat peti tembaga itu sudah mulai nampak kuno secara fisik luarnya, namun nilai di dalamnya tetap tak ternilai harganya. Mereka bersiap untuk melakukan penaklukan terakhir menuju Tanah Suci, membawa beban sejarah yang berat namun mulia tersebut menuju tempat peristirahatan terakhir yang telah dijanjikan sejak zaman nenek moyang mereka. Keteguhan hati dalam menjaga peti ini menunjukkan bahwa cinta kepada Nabi adalah bagian tak terpisahkan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menghargai mereka yang telah menyampaikan risalahnya, maka bagaimana mungkin kita bisa benar-benar beriman kepada sang pengirim risalah? Pelajaran ini sangat penting bagi kita,
umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu memuliakan warisan para nabi baik berupa ajaran maupun peninggalan sejarah mereka. Padang Tia yang gersang menjadi saksi bahwa iman mampu mengubah peti mati menjadi sumber kekuatan, dan jasad yang diam menjadi guru bagi mereka yang masih bernapas. Perjalanan ini hampir mencapai puncaknya, dan rahasia besar tentang mengapa jasad tersebut harus menempuh perjalanan ribuan mil akan segera terungkap saat mereka menginjakan kaki di tanah Syam yang diberkati. Akhirnya, awan yang memayungi mereka mulai bergerak ke arah utara, menandakan bahwa waktu pengembaraan telah usai. Dengan peti Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap terjaga dengan sempurna, pasukan Bani Israel bergerak maju dengan penuh keyakinan. Mereka tidak lagi takut pada ular, tidak lagi takut pada padang pasir, dan tidak lagi takut pada musuh, karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang menepati janji. Kota Nablus sudah nampak di cakrawala, dan di sanalah akhir dari pengembaraan panjang jasad sang bendahara Mesir yang agung. Dunia akan segera melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan skenario indah ini dengan cara yang paling terhormat bagi hambanya yang paling rupawan dan paling sabar. Setelah pengembaraan yang memakan waktu puluhan tahun melewati padang pasir yang gersang dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, sampailah rombongan pembawa amanah itu di gerbang tanah Syam, tepatnya di wilayah Nablus. Udara di tanah ini terasa sangat berbeda dengan hawa Mesir yang panas atau atmosfer padang Tia yang mencekam. Ada aroma kesejukan dan kedamaian yang seolah-olah menyambut kedatangan jasad Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke pangkuan tanah leluhurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa setiap perjalanan yang dimulai dengan ketaatan pasti akan berakhir dengan kemuliaan. Penduduk setempat yang telah mendengar kabar tentang kedatangan rombongan besar pembawa peti Nabi ini berkumpul di sepanjang jalan. Mereka tidak hanya didorong oleh rasa ingin tahu, melainkan juga oleh getaran iman yang kuat terhadap sejarah keluarga Nabi Yakub alaihissalam yang dulu pernah menetap di sana sebelum peristiwa kelaparan besar memindahkan mereka ke Mesir. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana pemimpin kaum saat itu memutuskan untuk membuka peti tembaga tersebut secara resmi di hadapan para pemuka agama dan saksi-saksi terpilih. Ini dilakukan bukan untuk meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk menegakkan kebenaran sejarah dan memberikan ketenangan hati bagi mereka yang selama ini telah memikul beban berat tersebut. Bayangkan suasana di lokasi tersebut, hening yang sangat dalam, hanya suara desiran angin dan detak jantung manusia yang terdengar. Saat alat-alat pembuka mulai menyentuh baut-baut tembaga yang telah terkunci selama ratusan tahun, tidak ada lagi rasa takut akan ular atau makhluk penjaga. Keberadaan ular yang dulu menakutkan di Mesir kini digantikan oleh ketenangan yang menghujam jiwa. Ketika penutup peti itu perlahan-lahan terangkat, sebuah keajaiban yang sulit digambarkan dengan kata-kata pun terungkap. Alih-alih menemukan tulang belulang atau sisa-sisa jasad yang telah hancur dimakan waktu, yang tampak di hadapan mata mereka adalah seorang manusia yang seolah-olah sedang tertidur dengan sangat lelap. Wajah Nabi Yusuf alaihissalam terpampang dengan segala keagungannya. Kulit beliau masih segar, rona kemerahan masih nampak di pipinya, dan rambut beliau yang indah tidak menunjukkan tanda-tanda kerontokan sedikitpun. Keharuman yang keluar dari dalam peti itu seketika memenuhi seluruh lembah Nablus, sebuah aroma yang tidak bisa diserupakan dengan parfum manapun yang ada di dunia ini. Para saksi yang melihatnya langsung tersungkur bersujud memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para nabinya dengan penjagaan fisik yang sempurna melampaui segala hukum alam yang dikenal manusia. Fenomena ini adalah bukti nyata dari janji yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan mengenai kedudukan para nabi di dalam kubur mereka. Meskipun jasad tersebut telah berada di dasar sungai Nil selama ratusan tahun dan dibawa berkelana di padang pasir selama puluhan tahun, tidak ada satu inci pun bagian tubuhnya yang rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa baginya, menghidupkan atau menjaga keutuhan ciptaannya adalah hal yang sangat mudah. Hal ini juga menjadi jawaban bagi kaum skeptis yang selalu mengandalkan logika materi belaka. Disinilah letak perbedaan antara keajaiban iman dengan sihir atau pengawetan manusiawi. Jika mumi Mesir nampak kering dan menghitam, jasad Nabi Yusuf alaihissalam nampak hidup dan bercahaya, seolah-olah beliau baru saja mengembuskan napas terakhirnya beberapa detik yang lalu. Keajaiban ini bukan hanya milik masa lalu, melainkan menjadi pelajaran abadi bagi setiap hamba yang merindukan pertemuan dengan penciptanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam kitab suci bahwa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan selalu berada dalam lindungannya. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya, iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jasad Nabi Yusuf alaihissalam adalah manifestasi dari status wali atau kekasih Allah yang benar-benar nyata, di mana kegelapan liang lahat pun tidak mampu memadamkan cahaya kemuliaan yang diberikannya. Setelah semua orang merasa cukup melihat mukjizat tersebut untuk memperkuat keimanan mereka, prosesi pemakaman kembali pun dilakukan dengan tata cara yang paling mulia. Lokasi pemakaman dipilih di sebidang tanah yang secara historis dibeli oleh ayah beliau, Nabi Yakub alaihissalam. Ini adalah simbol dari kepulangan yang sempurna. Beliau yang dulu dijual sebagai budak, difitnah di istana, dan dipenjara di negeri asing, kini kembali sebagai pahlawan iman yang disambut oleh tanah kelahirannya. Saat jasad beliau diturunkan ke dalam liang lahat yang baru, bumi Syam seolah-olah bergetar menyambut penghuninya yang paling istimewa. Tidak ada lagi peti tembaga yang menghalangi. Jasad suci itu kini bersentuhan langsung dengan tanah yang diberkati, tanah yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan daging para nabi. Penduduk Nablus dan Bani Israel yang hadir saat itu merasa seolah-olah beban sejarah yang mereka bawa selama ratusan tahun telah terangkat sepenuhnya. Mereka telah menunaikan janji yang sangat berat, sebuah wasiat yang menghubungkan dua era kenabian yang besar. Mereka belajar bahwa ketaatan pada detail-detail kecil perintah Nabi, meskipun Nabi tersebut sudah lama wafat, adalah kunci untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan makam ini di Nablus kemudian menjadi tempat yang sangat dihormati, sebuah situs yang mengingatkan manusia akan ketampanan lahiriah dan batiniah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini juga menginspirasi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjaga amanah dan menghormati para pendahulu yang telah berjasa dalam menyebarkan kalimat tauhid di muka bumi. Secara interaktif, kita dapat merenungkan, apa yang akan kita rasakan jika kita berada di sana, melihat sosok yang namanya selalu disebut dalam kitab-kitab suci kini nampak nyata di hadapan mata dengan kondisi yang masih utuh? Tentu saja, ini akan meruntuhkan segala bentuk kesombongan intelektual kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membiarkan kejadian ini tercatat dalam sejarah agar manusia sadar bahwa ada kekuatan di luar nalar yang mengatur alam semesta ini. Rahasia ular-ular penjaga di Mesir pun kini terpecahkan. Mereka bukan hanya menjaga dari pencuri, tetapi menjaga agar tidak ada satupun debu penghinaan yang menyentuh jasad yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan sejak dalam kandungan. Setelah liang lahat tertutup rapat, suasana di sekitar pemakaman menjadi sangat tenang dan damai. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi kejaran musuh, yang ada hanyalah kepuasan batin karena telah menjalankan tugas suci. Nabi Yusuf alaihissalam kini telah bersatu kembali dalam satu tanah dengan kakek buyutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kakeknya, Nabi Ishak alaihissalam, serta ayahnya sendiri. Rantai sejarah ini menjadi sangat kokoh, menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesinambungan iman dari generasi ke generasi. Setiap butir tanah di Nablus kini mengandung saksi atas kesetiaan sebuah bangsa dalam menjaga jasad Nabi mereka. Kejadian luar biasa ini pun menyebar ke seantero negeri, menjadi dakwah yang sangat efektif bagi penduduk sekitar untuk mengenal lebih dalam siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan mukjizat sedemikian hebat. Penutupan bab ini membawa kita pada kesadaran bahwa hidup dan mati seorang nabi adalah untuk kepentingan umatnya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menyelamatkan dunia dari kelaparan saat beliau hidup, tetapi setelah wafat pun, jasad beliau menjadi sarana untuk memperkuat iman kaumnya di tengah cobaan padang pasir. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja. Dia menggunakan segala cara untuk menarik hambanya kembali kepadanya. Dengan berakhirnya proses pemakaman di Syam, berakhirlah pula babak panjang penuh misteri tentang makam sang bendahara Mesir. Jasad beliau kini beristirahat dalam damai, terlindungi oleh doa-doa orang salih dan pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat tiba.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan perjalanan panjang jasad seorang nabi yang mulia dari tepian Nil hingga ke tanah Syam yang diberkati. Penutup dari kisah luar biasa ini bukanlah sekadar tentang berakhirnya sebuah perjalanan fisik, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai keimanan tetap tegak berdiri melampaui batas waktu dan dimensi materi. Kita telah menyaksikan bagaimana sejarah mencatat sebuah fenomena yang menembus batas logika manusia, di mana ribuan ular penjaga dan jasad yang tetap utuh menjadi bukti nyata akan keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini membawa kita pada sebuah perenungan mendalam tentang esensi amanah. Jika kaum Bani Israel sanggup menjaga sebuah peti tembaga selama puluhan tahun di tengah badai pasir dan penindasan, maka bagaimanakah dengan kita yang kini memikul amanah risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Keberadaan ular-ular yang menjaga makam Nabi Yusuf alaihi salam saat hendak dibuka memberikan pelajaran bahwa setiap kemuliaan pasti memiliki benteng perlindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Seringkali dalam hidup, kita melihat tantangan atau rintangan sebagai sesuatu yang menakutkan, layaknya desisan ular berbisa yang menghalangi jalan. Namun, bagi mereka yang memiliki keyakinan seteguh Nabi Musa alaihi salam, rintangan tersebut hanyalah cara alam semesta memberikan penghormatan kepada kebenaran. Ular-ular itu adalah simbol bahwa sesuatu yang berharga tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa penjagaan. Begitu pula dengan hati manusia, jika di dalamnya tersimpan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan penjaga-penjaga gaib berupa ketenangan dan keteguhan agar iman kita tidak dicuri oleh bisikan setan yang terkutuk. Kisah kepulangan jasad Nabi Yusuf alaihi salam juga mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji. Sumpah yang diucapkan oleh generasi awal Bani Israel di Mesir tetap mengikat generasi-generasi setelahnya, meskipun mereka tidak pernah bertemu langsung dengan sang Nabi. Ini adalah bentuk integritas spiritual yang luar biasa. Di era modern ini, seringkali kita dengan mudah melupakan janji atau wasiat hanya karena merasa hal tersebut sudah tidak relevan dengan zaman. Namun, dalam kacamata tauhid, sebuah janji yang dibuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hutang yang harus ditunaikan kapanpun waktunya tiba. Keteguhan ini membuahkan hasil berupa persaksian agung melihat jasad yang masih segar seperti orang tertidur, sebuah hadiah bagi mereka yang setia pada komitmen sejarahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam kitab sucinya bahwa ketaatan kepada pemimpin yang membawa petunjuk adalah kunci keselamatan. Sebagaimana yang digambarkan dalam prinsip umum yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tali yang kuat inilah yang dipegang oleh kaum yang membawa peti tersebut. Mereka tidak lagi melihat beratnya peti tembaga itu sebagai beban, melainkan sebagai tali yang menghubungkan mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman yang kuat, mustahil bagi sekumpulan manusia untuk bertahan membawa jasad di padang pasir yang mematikan selama 40 tahun. Lebih dari itu, fenomena jasad Nabi yang utuh memberikan tamparan keras bagi materialisme duniawi. Manusia seringkali menghabiskan harta dan waktu untuk merawat raga agar tetap nampak muda, namun pada akhirnya tanah akan memakannya. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan resep yang berbeda. Rawatlah jiwa dengan ketakwaan dan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merawat raga tersebut hingga hari berbangkit. Keutuhan jasad beliau adalah pesan bisu bahwa ketaatan kepada Sang Pencipta memiliki efek yang kekal, bahkan pada sel-sel tubuh sekalipun. Kita diingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Keyakinan ini bukan sekadar dogma, melainkan sebuah realitas sejarah yang telah dibuktikan oleh para saksi mata di Nablus saat peti itu dibuka. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bagaimana kisah ini berakhir dengan kedamaian di Tanah Syam. Tanah Syam bukan sekadar lokasi geografis, melainkan tanah yang telah diberkahi untuk para nabi. Kepulangan Nabi Yusuf alaihi salam ke sana adalah simbol kembalinya segala sesuatu ke asalnya. Hidup kita pun demikian. Kita adalah pengembara di dunia yang penuh dengan
ular-ular, cobaan, membawa peti, amal ibadah kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah saat peti, amal kita dibuka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, isinya akan memancarkan cahaya dan aroma harum seperti jasad Nabi Yusuf alaihissalam, ataukah justru sebaliknya? Kisah ini mengajak kita untuk selalu memperbaiki kualitas amanah yang kita emban agar kita pantas mendapatkan akhir yang mulia. Interaksi kita dengan sejarah nabi-nabi terdahulu seharusnya tidak berhenti pada rasa kagum akan mukjizatnya saja. Kita harus mampu menarik garis lurus antara perjuangan mereka dengan perjuangan kita hari ini. Jika dahulu ular-ular nyata yang menjaga makam, kini mungkin ular-ular itu berbentuk fitnah zaman, keraguan, dan kemalasan yang menghalangi kita untuk mendekat kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dengan semangat yang sama dengan para pengusung peti jasad Nabi tersebut, kita harus terus melangkah, meyakini bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Kita harus yakin bahwa setiap usaha untuk menjaga kesucian agama ini akan mendapatkan pengawasan langsung dari langit. Mari kita tutup catatan sejarah ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewariskan kisah-kisah penuh hikmah ini melalui lisan para nabi dan para ulama. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari sumur tua, penjara Mesir, hingga liang lahat di Nablus, adalah bukti bahwa dia adalah sebaik-baik penjaga. Tidak ada satupun detail yang luput dari pengaturannya. Angka 40 tahun pengembaraan, ribuan ular penjaga, dan peti tembaga yang berat, semuanya adalah instrumen pendidikan bagi umat manusia agar mereka mengerti bahwa iman membutuhkan bukti nyata berupa kesabaran dan keteguhan. Akhirnya, makam Nabi Yusuf alaihissalam yang kini tenang di Nablus menjadi monumen keimanan bagi siapa saja yang mengunjunginya atau mendengar kisahnya. Ia berbicara tanpa kata tentang cinta seorang hamba kepada Tuhannya dan cinta Tuhan kepada hambanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu menjaga amanah Islam ini hingga maut menjemput, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang syalih di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan kita sebagai makhluk. Dengan ini, usailah sudah narasi tentang rahasia di balik makam sang nabi yang rupawan, namun hikmahnya akan tetap mengalir deras laksana sungai Nil yang pernah menyembunyikan jasadnya dalam kerahasiaan yang agung. Kisah ini adalah pengingat bagi setiap jiwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Sebagaimana dia telah mengembalikan Yusuf ke pangkuan ayahnya, Yakub, saat mereka masih hidup, dia pun mengembalikan jasad Yusuf ke tanah leluhurnya setelah beliau wafat. Kesempurnaan skenario ilahi ini adalah alasan terkuat mengapa kita harus tetap menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.